Ini cerita fakta, real story, true story ya. Sebuah keluarga, ya sama seperti saya juga, keluarga yang kurang mampu, tapi mereka dipaksa untuk, eee, patungan atau kalau bahasa di tempat kami kayak tetean gitu ya, patungan gitu untuk membangun kuburan. Jadi budget untuk membangun kuburan ini di kampungnya itu kayaknya belasan juta, puluhan juta, atau bahkan sampai ratusan juta. Mungkin, kuburan nenek moyangnya kah, atau orang tuanya, atau kakek nenek mereka. Tapi teman saya ini udah berkeluarga, anaknya juga udah besar-besar, mungkin udah SMA atau SMP yang paling besar, udah SMA sepertinya. Punya anak lebih dari satu, di atas 2 atau 3 atau 4, saya kurang tahu. Keluarganya juga, ya seperti kita juga, kurang mampu gitu. Tapi keluarganya di kampungnya itu dan beberapa keturunan dari orang tua mereka itu bersepakat untuk bangun kuburannya gitu. Jadi budget untuk kuburan ini seingat saya kemarin dibilangnya puluhan atau hampir ratusan juta. Jadi patungan lah gitu kan. Jadi di video ini kita mau belajar, sedangkan keluarga teman saya yang di Batam ini mereka kan merantau. Mereka aja pun ya masih tersedak-sedak gitu, makan aja susah. Lalu logika berpikir kalian di mana itu yang mau mengumpulkan duit sekian puluhan juta, ratusan juta, padahal banyak keturunannya atau keluarga-keluarga dari mendiang yang meninggal ini makan aja susah di perantauan gitu. Jadi nggak usah kalian paksain, kalau itu pun masih termasuk dari sebuah kebudayaan atau tradisi atau adat gitu, ya jangan dipaksain, nggak usah terlalu paksa buat kuburan yang gitu mahal gitu. Sedangkan yang masih hidup aja itu yang lebih penting, mau dihidupi, mau disekolahkan anak-anaknya. Ini kuburan kalian mau bangun kuburan sampai puluhan ratusan juta, logika berpikir kalian udah rusak kayaknya. Buat kalian yang masih menganggap itu sebuah, apa ya, hal yang sakal gitu kan, ya enggak juga, balik lagi mindset-nya udah rusak gitu. Jadi buat kalian yang masih mengalami itu coba berubahlah, ya kan. Kan bisa dibuat kuburan yang lebih murah, nggak harus sampai puluhan atau ratusan juta gitu kan. Lihat yang masih hidup, itu yang harus diprioritaskan. Dan teman saya yang di Batam ini, yang udah berkeluarga ini, dibilangnya kayak gini, ada kalimat-kalimat kayak nggak enak ya atau pengancaman lah dari kampung, pasti ada salah satu keluarganya yang menghandle keuangan untuk patungan duit untuk bangun kuburan ini. Kalau kalian nggak ngasih atau nggak ikut patungan dalam membangun kuburan orang tua kita ini, nanti kalian nggak dapat rezeki, nanti kalian nggak diberkati Tuhan, rezekinya nggak ada, hilang segala macam. Aduh gokil nih pikirku. Jadi saya mendengar cerita itu ketawa dan sedikit apa ya, sedih juga kan. Kita udah di perantauan makan nggak makan, susah. Datang lagi dari kampung minta uang untuk bangun kuburan yang harganya fantastis gitu. Kenapa harus belasan, puluhan juta atau ratusan juta? Kan bisa yang lebih murah budgetnya. Kalau hanya sekedar buat kuburan. Buat kuburan mewah gitu kan sampai keramik, granit segala macam. Padahal anak-anaknya yang masih hidup itu nggak punya rumah, kontrak atau di kamar kos-kosan kadang itu. Coba berpikir lagi lah kalian gitu kan. Saya rasa pendidikan ini harus diubah juga dari sudut pandang pendidikan ini, kepada menteri lah ya. Coba dibuat satu mata pelajaran di sekolah mulai dari SD sampai SMA atau SMK atau bahkan kuliah, satu mapel mata pelajaran tambahan yaitu pola pikir atau mindset gitu. Pola pikir atau mindset, wajib itu dimasukin di kurikulum supaya mengubah mindset itu. Mindset itu yang paling penting, itu titik dasar kita dalam berpikir. Setelah berpikir baru bertindak kan. Nah, kalau udah cara berpikir kalian udah rusak karena nggak dibayar, nggak dikasih bangun kuburan, nggak diberkati Tuhan nanti katanya. Kacau, kacau. Buat kalian yang masih punya pemikiran, kalau kalian nonton video ini dan generasi muda, tolong share video saya ini. Camkan keras lah buat orang tua kalian yang generasi di atas kita ya, yang masih punya pola pikir kayak gitu. Anak-anaknya nggak sekolah, susah makan, iya kan, boro-boro lagi bangun-bangun kuburan kalian yang nggak masuk akal gitu kan. Entar lagi kalian bilang lah kalau nggak dibangun ini nggak masuk surga, ngawur entar lagi, warga negara Indonesia lihat. Tolong di-share video yang saya bilang ini, stop lah itu. Kalau bangun kuburan pun ya murah-murah aja gitu, nggak usah yang mahal-mahal. Oke ya, itu aja yang mau aku share. Buat teman-teman yang punya pengalaman seperti ini, coba
Ditulis dulu di kolom komentar ya, gimana pengalaman kalian dari keluarga kalian? Pernah nggak ngalamin seperti ini gitu?